Seorang kakek penyayang menampung wanita yang tak punya tempat tinggal, namun wanita itu membalas kebaikannya dengan pengkhianatan mematikan. Dia pikir bisa membantumu dan mempercayaimu. Ini Inside the Crime dari Law and Crime. Saya Elizabeth Milner. Korban adalah kakek penyayang yang suka menggoda. Namun muncul pertanyaan siapa yang menyerangnya hingga hampir mati. Tersangka menyebut itu kerjasama. 4 April 2023 kami di Albuquerque, New Mexico. Lewat jam 1 siang, petugas mendapat panggilan di kompleks apartemen. Sesampainya, seorang pria memberitahu ayahnya meninggal di lantai kamar mandi. Apakah ada orang lain di dalam? Siapa kamu baginya? Pak, cucu seseorang. Oh, Mary. Anda yang bilang akan datang untuk pemeriksaan? Ya, Pak. Bolehkah saya meminta informasi Anda? Ya. Saya bersama sepupu saya dan putranya datang tak lama setelah kami. Dialah orang yang membiarkan kami masuk dan rekan kita. Ya. Siapa pria yang tadi marah di sini? Kamu tahu, itu putranya paman saya. Polisi telah mengonfirmasi identitas korban, Larry Norsworthy, yang berusia 60 tahun. Belum jelas penyebab kematiannya. Awalnya, pemeriksa medis menyebut kematian tanpa pengawasan, namun keponakan Larry memberi petunjuk yang mengubah segalanya. Perempuan yang bersamanya mencuri mobil atau kendaraannya. Dan menurut tetangga di bawah, mereka baru saja melihatnya kemarin, hari Sabtu, di tempat laundry sendirian dengan kendaraan itu. Mobil jenis apa itu? Itu Mercury Mountaineer Premier Warna apa? putih. Did he report it stolen? Yes. Kapan dia melaporkan itu dicuri, kamu tahu? Itu saya tidak tahu. Dan siapa namanya? Namanya adalah Jasmine Tracchio. Dia ada di apartemen. Dia belum pernah ke sini sejak pergi. Biarkan tetangganya menertawakan itu. Kamu tidak tahu kapan, aku tidak tahu. Tapi itu jelas sudah beberapa hari sebelumnya. Rasanya seperti hanya kita dari pemadam kebakaran yang ada di sini setelah semua orang pergi. Terima kasih. Kurasa begitu. Kalau sesuatu terjadi padaku, Jasmine, lalu dia memberikan alamat email. Menurutmu berapa usianya? 28, 29. Oke, dan dia yang menyetir? Kursi pengemudi. Anjingnya memakannya. Jadi ada mangkuk di sana. Barangnya ada di dalam kendaraan. Oke. Kamu juga memeriksanya. Ini paman saya, paman ipar. Saya sudah dapat informasinya, ya. Kamu di mana, Parkes? Dibawa di Silver Tree. Oke, jadi begini yang akan kita lakukan. Kalau kamu mau tetap di jeepmu, kami akan memanggil penyidik TKP untuk datang, mengambil foto, dan melihat apa pendapat mereka. Pamanku sedang berbicara dengan tetangga di sini. Oke. Seperti yang aku bilang, dia di rumah atau dia melihatnya. Perempuan di dalam kendaraan itu. Wah, kapan Sabtu di tempat laundry, hanya dia sendiri. Polisi mengonfirmasi SUV Larry dilaporkan hilang 2 April, 2 hari sebelum jasadnya ditemukan dan kantong-kantongnya dibalik seperti digeledah. Kami meneleponnya untuk merekam lagi. Serius untuk menanyakan alasan keterlambatannya. Petugas masih berusaha menyusun apa yang sebenarnya terjadi, tapi satu nama khususnya terus muncul, Jasmine. Saya yakin Jasmine yang mencuri mobil itu karena saya tahu dia punya alat elevator. Dia tinggal tepat di bawahnya. Okay,
dan dia kecanduan pil biru parah. Tapi, sepertinya dia mencari 1 ons. Aku tahu aku mendengar suara tembakan. Aku tidak yakin persisnya. Aku agak khawatir. Kamu mendengar suara tembakan? Ya. Di sini hari apa itu? Oh, Pagi-pagi? pagi kemarin. Jam 3 pagi hari. Kami memiliki aplikasi Mic 360 di ponsel. Untuk melacaknya, Iya, sekarang aplikasinya menunjukkan kita di sini. ini dia. Ini menunjukkan saya di sini. Iya, dan ini menunjukkan bahwa ponselnya ada di sini. Apakah ada cara agar seseorang bisa datang memeriksa karena mobilnya tidak ada di sana? Tapi, apakah ada cara untuk memeriksa apakah dia ada di dalam bersama ponselnya? Ya, itu hanya di sebelah selatan dari sini. Saya sudah lewat sana. Jadi, Pria di lantai bawah bilang wanita itu membawa mobil ke atas matras penerbangan di sini. Ya, itu yang Jeremy katakan pada kami. Ya. Dan itu terjadi kemarin saat siaran langsung. itu dipinjamkan. Dia akan mengirimkan semua informasinya lewat email padaku. Dan aku mendapat kabar lewat email dari bank itu bahwa penarikan ATM terakhir dilakukan sebesar $500. Itu di pojok Braille, Dallas. Bisakah kita minta seseorang untuk memeriksanya? Mari kita ambil kembali ponselnya dan lihat informasi apa lagi yang mungkin ada di sana. Kita bawa ponselnya ke sini. Ada banyak sekali informasi. Aku nggak bisa ngapa-ngapain. Kamu tahu kapan terakhir diperbarui? Itu mengirim sinyal ke kita dan ke sana. Waktu aku dalam perjalanan ke sini, makanya aku mikir, oh sial, dia di rumah, aku mau cek keadaannya benar-benar. Terus pas aku sudah di sini dan semuanya, aku sudah panik, sudah telepon polisi, semua itu. Aku membukanya, melihat dan membukanya lagi. Aku berkata, apa ini sekarang ada di sini? Ini menunjukkan kita memang di sini, di Pennsylvania. Jadi kita bisa mendapatkan ponselnya. Maksudku, aku yakin di sana ada lebih banyak informasi. Ya, petugas lain juga memeriksa mobil itu. Karena mereka bilang Jeremy memberitahu kita bahwa Jasmine yang mengambilnya. Itu saja, Nama dari gadis itu. Apakah dia benar-benar melaporkannya dicuri ke polisi? Dia bilang ke sepupunya hari Minggu bahwa dia sudah melaporkannya dicuri. Oke. Dan bahwa aku rasa dia menelepon dan berkata, aku akan masuk penjara sekarang karena kamu melaporkannya dicuri dan semua hal lainnya. Tapi aku tahu pasti, seperti, ya, dia memang memberitahunya kan. Dan dia yang datang ke rumahku hari ini dan berkata, aku khawatir tentang ayahmu karena terakhir kali aku bicara dengannya adalah hari Minggu. Mereka seharusnya pergi kemarin karena dia tidak punya mobil, jadi dia akan membayar sewa dan urusan lain. Dia juga belum mendapat kabar darinya. Oke, dia mengirim ini dan bilang, jika ada apa-apa denganku. Itulah Jasmine. Apa kamu sudah mengirim email ini ke mereka, Doomer? Belum, aku memberikannya ke Jeremy untuk Jeremy. Mungkin dia sudah memberikannya ke dia. Tulis saja untuk berjaga-jaga. Namanya Jasmine. Polisi menemukan SUV dan kartu bank Larry yang dicuri di kompleks apartemen lain. Namun Jasmine yang dicari petugas sudah tidak ditemukan. Kasus ini terkatung-katung selama berminggu-minggu hingga 27 Juni 2023 ketika seorang yang menjadi perhatian diinterogasi oleh detektif. Orang itu tidak lain adalah Jasmine Trohe yang berusia 29 tahun. Saya ingin bertanya tentang hubungan Anda dengan Larry dan kepolisian Marshall. Dia adalah tetangga saya. Oke. Kenapa Anda tidak ke kiri, benar? Saya sempat tinggal bersamanya. Kenapa kamu akhirnya tinggal bersamanya? Karena aku tahu dia sudah keluar dari apartemenku. Karena dia tidak diizinkan masuk ke embasi. Dan aku juga tidak tinggal di rumahnya. Jadi, setelah 2 minggu aku pergi. Itu saja. Menangis. Apakah saya sudah didakwa? Saya hanya ingin meluruskan beberapa hal. Oh, baiklah. Jadi, kapan terakhir kali kamu melihat Larry? Aku sudah melihatnya. 2 minggu lalu dia memecat bachelor. Apakah kamu tahu kapan itu terjadi? Tidak, aku tidak tahu. Kapan terakhir kali kamu bicara dengan... Hey, 2 minggu untuk Montes Vanilla. Kamu nggak tahu itu kapan? Enggak. Oke, Jadi, Larry pernah mengeluhkan kamu mengambil mobilnya. dia memintanya kembali dariku dan akhirnya aku mengembalikannya kepadanya. Lalu aku pergi setelah itu karena aku tidak mau mendapat masalah atau apapun. Jadi aku bilang padanya kalau mobilnya diparkir di luar, lalu aku pergi. Mobil Larry adalah barang bukti utama kasus ini.
Polisi menyebut seorang wanita dan pria terlihat di mobil curian itu. Jadi, Larry melaporkan kamu yang mengambil kendaraannya, benar? Iya. Saya mencarinya di ponsel Larry. Dia bertanya kepadamu, di mana mobilku? Terjemahkan dia. Kamu bilang akan mengembalikannya, meski sempat dipenjara dan banyak alasan. Namun, seseorang akhirnya mengembalikannya. Iya, aku melakukannya. Aku akhirnya memikirkan hari berikutnya di luar. Oke. Aku melihat sebuah video yang menunjukkan kendaraan itu kembali pada tanggal 3 April. Dan itu sekitar jam 3.30 pagi. Oke. Oke? Beberapa tetangga juga mengaku mendengar suara pergulatan di apartemen Larry malam itu. Oke. Sekitar pukul 3.30 pagi mereka mendengar teriakan, berhenti, lepaskan aku dan suara ribut di dalam. Ya Tuhan. Beberapa tetangga bilang melihatmu dan seorang pria keluar dari apartemen. Aku belum melihatnya pagi itu. Keesokan harinya, seseorang melaporkan pria yang sama kembali dengan mobil Larry, mengambil barang dari apartemennya, lalu pergi lagi. Tidak. Malam itu juga, kalian dikejar keluarga Larry saat kalian memakai mobil curian. Oh, Melissa melihatku, mantan pacarku, dia sedang dalam siklusnya. Dia menakutiku. Aku sudah memintanya, tapi dia tidak mau mengembalikan mobil itu. Aku sudah bilang padanya untuk mengembalikan mobil itu. Jared Chucklin. Nama depannya. Jarrett. Dan itu orang yang bersamamu terakhir kali kamu ditangkap karena mencuri mobil. Katakan saja itu pertama kalinya. Tidak, aku tidak melakukannya. Nama belakangnya adalah Simon. Dia sudah sekitar 2 bulan. Dia mencoba menembak saya, jadi saya pergi. Kamu mencoba apa? Menembak saya di kepala. Kenapa kamu tidak melaporkannya? Karena dia menakutiku. Ayolah, aku dengar kamu bilang begitu saat bicara dengan petugas lain. Aku akan perlihatkan sebuah foto padamu. Aku tidak didakwakan. Sudah tertutup. Siapa ini? Itu dia. Itu church bu. Sepatu siapa yang dipakai? Sepatunya sendiri. Oke, karena keluarga Larry bilang, biar aku mundur sedikit. Tetangga mendengar keributan pada tanggal 3 April sekitar jam 3 sampai 4 pagi. Mereka bilang melihat kamu dan pria itu pergi pakai sepatu Larry. Keesokan harinya, Larry ditemukan tewas. Aku tidak tahu apa-apa tentang itu. Jadi, apa yang terjadi malam itu di apartemen? Aku tidak tahu, aku tidak di apartemen. Karena kami punya beberapa tetangga yang bilang kalau itu kamu dan entah siapa pria itu. Bukan itu, bukan aku. Aku tidak melakukannya di dekat apartemen. Aku tidak mau masuk penjara. Aku sudah suruh Jared kembalikan mobil, tapi dia menolak. Saat aku menyelidiki ini, aku melihatnya. Jadi aku tidak akan bebas dari penjara? Aku tidak tahu kenapa kamu ada di sini sekarang. Aku hanya datang untuk bicara denganmu. Oh, baiklah. Terakhir aku kesini bicara saat kamu ditangkap karena mobil curian, kamu langsung dibebaskan. Sejak aku memperhatikanmu, tampaknya ada laporan bahwa kamu merampok dan mencoba mencuri mobil bersama pria lain. Aku tidak. Katanya kamu datang naik mobil Larry lalu menodongkan pistol padanya. Setelah dapat kunci, orang itu kabur dengan mobilnya. Tidak. Siapa yang bersamamu saat itu? Jared juga? Aku tidak ingat itu. Aku tidak pernah keluar pada saat itu untuk mengacungkan pistol ke siapapun. Aku tidak pernah melakukan itu. Dia tidak memberitahuku. Beberapa tetangga yakin kamu yang keluar dari apartemen setelah kejadian. Ya, tidak. Dan kemudian kembali lagi sore harinya dengan Mountaineer Larry dan satu mobil kecil lagi, lalu mengambil banyak barang dari properti itu. Ini kesempatanmu beritahu apa yang kamu tahu. Aku tahu. Aku sedang berusaha berterus terang padamu. Aku sedang berusaha jujur padamu. Aku hanya ingin memastikan kamu mengerti apa yang sedang terjadi sekarang. Aku tidak menuduhmu apa-apa. Dari yang orang bilang, Larry masih hidup. Kamu dan seorang pria ke apartemennya. Esoknya Larry ditemukan tewas setelah tetangga dengar keributan. Situasinya memang mencurigakan. Aku tidak melakukan apa-apa, pasti aku beritahu kalau ada. Aku juga tidak bersama Jared. Jika dia melakukan sesuatu, dia pasti menemuiku di rumah temannya. Dia sering menunjukkan ekspresi aneh padaku. Lalu aku akan tahu kalau dia melakukan hal-hal buruk. Dan teman-temannya akan menyuruhku menjauh darinya karena dia memang berbuat buruk. Dia berbahaya. Kamu beruntung. Semoga dia menjauhimu.
Aku masih bawa satu orang. Aku tak akan terkejut, mungkin juga akan menambah satu lagi. Catatan daring menunjukkan Jared Chacon, 25 tahun, sudah bermasalah dengan hukum sejak 2019. Tuduhan sebelumnya termasuk penyerangan berat dengan senjata mematikan, melarikan diri dari polisi, dan kepemilikan senjata api oleh penjahat kekerasan. Bagaimana kamu bertemu dengannya? Apa kamu sudah kenal sebelum bertemu Larry? Jadi kamu langsung bertemu dengannya setelah Larry dan langsung jadi seperti Owens instan? Iya, Pesan di ponsel Larry tertulis, "Oh, aku dapat telepon. Aku tanya kalian. Aku akan kembalikan mobilmu. Tapi selama kamu di sini, sepertinya begitu." tidak, aku pergi menanyakan soal pengambilan baju dan barang-barang. Kamu bilang akan bawa dia dan mobil ini kembali. Malam itu, orang masuk apartemennya dan membunuhnya. Larry senang bertemu kalian. Larry menyukaimu. Larry, menurut keluarganya, sangat senang bisa membantumu. Aku pikir kamu orang yang baik. Dia suka memasak dan menonton film bersamamu. Dia pikir dia bisa membantumu. Interogasi terhadap Jasmine belum berakhir. Setahun kemudian dia kembali dibawa ke ruang interogasi dengan banyak perubahan terjadi. Juli 2023 dia mengaku bersalah atas percobaan menerima atau mentransfer kendaraan curian setelah ditangkap bersama Jared Chacon. Dia mendapat hukuman percobaan dan kasus Jared dibatalkan. Namun, lebih dari setahun tak ada penangkapan atas kematian Larry Norsworthy. Selama setahun, penyebab kematiannya tetap dinyatakan tanpa pendampingan medis. Namun, segalanya berubah pada bulan September 2024 ketika penyebab kematiannya secara resmi diklasifikasikan ulang sebagai pembunuhan. Jadi pada 19 September 2024, Jasmine kembali di hadapan para detektif. Kali ini, dia didakwa dengan pembunuhan. Saya ingin memberi Anda kesempatan untuk berbicara dengan kami, dan kami bisa mengajukan beberapa pertanyaan kepada Anda. Anda juga bisa mengajukan beberapa pertanyaan kepada kami. Namun jika kita lanjut, saya harus membacakan hak Miranda Anda karena Anda sedang dipenjara dan tidak bisa pergi sekarang. Namun, informasi apapun yang Anda berikan kepada kami bersifat sukarela. Itu akan menjadi sesuatu yang bisa kami tambahkan ke dalam penyelidikan dan kami telusuri. Jelas, Walt telah menyelidiki hal ini selama beberapa waktu. Tapi satu hal yang tidak kami ketahui adalah sudut pandang Anda tentang hal ini. Itulah alasan kami kesini hari ini, ingin membahasnya dengan Anda. Apakah Jared sudah tertangkap? Apakah dia didakwa dengan sesuatu? Oke, jadi itu hal-hal yang bisa kita diskusikan dengan Anda. Terserah Anda. Saya hanya ingin mendengar versi Anda tentang kejadian itu. Saya tidak tahu apa-apa. Bagaimana jika kita periksa dulu hak-hak Miranda? Saya yakin kamu pernah dengar, kita bahas satu persatu, pastikan kamu paham. Setelah itu, silakan bagikan apapun untuk kita diskusikan bersama. Seperti kata petugas pagi ini, dia menangkapmu semalam. Dia bilang, kamu kooperatif dan terpukul. Kini kamu merasa lebih baik dan hidupmu kembali normal. Kamu tidak ingin teralihkan dengan hal-hal lain, dan kamu ingin berbagi apa yang kamu tahu untuk mencoba memperjelas keadaan dan membantu mencari solusi. Kamu tahu beberapa hal soal insiden ini yang mungkin kami tahu atau tidak. Saya ingin cari tahu hari ini. Saya ingin bertanya, apakah ini konspirasi karena saya bersama pelaku kejahatan? Atau apa sebenarnya? Itu artinya kalian mungkin mendiskusikan rencana atau punya ide, lalu bertindak berdasarkan ide itu untuk melakukan insiden tertentu. Aku tidak didakwa seperti orang yang benar-benar melakukannya. Aku tidak mengerti. Saat ini, kalian berdua didakwa sama. Jadi DNA-ku, Apakah itu membantu aku? jadi ini hanya pendapatku dari berbicara denganmu, dari apa yang kulihat darimu hari ini, kamu berpikir bahwa kamu tidak membunuh siapapun. Aku tidak melakukannya. Menurutku ini kesempatan bagimu menjelaskan ceritanya, apa yang kamu tahu, untuk membantu memperjelas. Kami akan mendokumentasikannya dalam narasi kami. Dan kemudian setelah kita mulai pergi ke pengadilan, hal-hal itu akan dijelaskan. Dan itu akan ditentukan. Maksudku, bagaimanapun itu dipersepsikan. Bagus bisa mendapatkannya.
Kami sudah kumpulkan bukti dari berbagai jenis selama setahun. Dan aku pernah bicara denganmu sekali di NBC waktu kamu ditangkap karena kendaraan curian mungkin. Aku mencoba bicara lagi di lain waktu, tapi kamu tetap tidak mau bicara. Kamu tahu hal-hal yang aku tidak tahu, dan aku ingin tahu apa yang kamu ketahui tentang situasinya. Petugas itu bilang, kamu berkomentar padanya soal siapa yang kamu kira bertanggung jawab dan tidak ingin disalahkan atas perbuatan orang lain. Aku hanya ingin bicara dan mendengar pendapatmu soal situasi ini. Jared? Ya. Ada yang bicara pada kami tentang Jared? Bagaimana cara mengeja namanya? Aku rasa Jared. Itu antara Jared atau Jared Chuck. Apa nama panggilannya? Dia biasanya dipanggil siapa? J-Dog. Kamu tahu ulang tahunnya? Enggak. Aku tahu. Oke. Dia selalu di daerah Smoke City. Di mana itu? Seperti di Arden Central, dia selalu di sana. Oh. Jadi bagaimana dengan Jared? Jadi kamu pernah pacaran sama dia? Iya. Berapa lama kalian pacaran? Dua bulan. Hubungannya sangat kasar. Ya, aku ingat kamu pernah bilang begitu. Jadi kalian pacaran sekitar 2 bulan. Kamu tinggal sama dia di rumah ibunya? Iya. Kamu akur dengannya? Kadang-kadang saat aku tidak punya uang, aku lelah mengurus uang karena dia pernah coba membunuhku. Apakah mereka masih di sana setahumu? Sejauh yang aku tahu, ibuku dan adikku masih tinggal di sana. Oke, kamu tahu mereka sudah pindah atau ada yang baru? Tidak. Oke. Kapan terakhir kali kamu ke sana? Pertama kali aku bicara denganmu itu beberapa bulan lalu. Oke. Bagaimana hubungan dia dengan ibu dan saudara perempuannya? Apakah dia akur dengan mereka? Oke. Kadang dia sangat kasar pada mereka, bahkan pernah mencoba membunuh ibu dan saudara perempuannya. Saat sadar atau saat dia mabuk? Keduanya. Apakah dia agresif menurutmu? Sepertinya begitu. Dan dia melakukan hal yang sama padamu? Iya. Aku ingat suatu kali kamu bilang dia pernah mengancam akan menembak kepalamu. Ya, dia pernah mencoba. Aku merebut pistolnya. Dia juga pernah memaksaku keluar untuk mencuri mobil dan sebagainya. Dia ngapain? Dia memaksaku ikut dan mencuri mobil. Waktu aku ditangkap, aku bilang ke polisi apa yang sebenarnya terjadi. Apakah kamu ingat? Orang-orang yang kamu kenal ini, apakah kamu ingat dari siapa kamu mengambil mobil-mobil itu? Hanya orang-orang acak saja. Orang acak. Menurutmu, sudah berapa kali kamu melakukannya? Aku bisa. 2 kali. Pembegalan, penodongan senjata. Mengambil mobil saat mereka pergi. Apakah itu bisa membuatku mendapat masalah? Ada apa? Tapi aku tanya, apa itu bisa bikin aku kena masalah? Aku tidak tahu, tapi bukan itu intinya. Selama penyelidikan, namamu beberapa kali muncul di insiden lain. Seperti saat pertama kali bicara denganmu, kalian ditangkap. Soal mobil curian dari Walmart, jadi aku tak tahu apa yang terjadi selanjutnya. Maksudku, kamu membahas hal yang sudah lewat dan sudah selesai, menurutku. Ya. Aku tidak tahu apakah kamu masih ke pengadilan atau ada urusan lain. Akhirnya aku mendapat masa percobaan. Dalam wawancara polisi 2023, Jasmine bersikeras dia tidak terlibat kematian Larry. Tapi sepertinya dia sudah tahu sejak awal apa yang sebenarnya terjadi padanya. Petugas bilang pagi ini kamu punya surat perintah. Kamu tanya alasannya, dia jawab salah satunya hanya soal wadah terbuka. Dia bilang, kamu berkata, bukan aku, mantan pacarku yang melakukannya. Apa yang bisa kamu ceritakan tentang itu? Aku hanya tidak ingin terlalu banyak bicara tentang pengacaraku. Kamu bebas bicara sedikit atau banyak. Jadi kamu tidak melakukannya. Apa yang tidak kamu lakukan? Pembunuhan.
Apakah Anda melihat atau mendengar sesuatu yang membuat Anda khawatir atau merasa tidak nyaman? Iya, Aku sayang Larry seperti aku menyayangi siapapun yang nerd. dia merawatku saat tak ada yang melihat. Jadi kamu mencintai Larry? Kamu tahu dia ibarat Tuhan bagiku, aku tidak menyakitinya. Dia membunuh Larry? Dia menerimaku saat tak ada yang mau. Jika kamu tidak melakukannya, kamu tahu siapa pelakunya. Jared. Kamu benar-benar yakin Jared yang bertanggung jawab? Ya, dia yang bertanggung jawab atas itu. Jared membunuh Larry? Bagaimana? Aku tidak tahu apa aku harus bicara dengan pengacaraku. Aku ingin kalian tahu dia sudah mencoba menghentikanku. Aku akan mencoba menghentikannya. Dia mencoba menembakku. Jadi kamu mencoba bicara, tapi dia mengancammu. Orang yang akan menemuinya akan menembakku. Apa dia menyakitimu secara fisik? Iya. Apa yang dia lakukan padamu? Dia membunuhku. Dia memukul wajahku. Jadi dia mencekikmu dan memukul wajahmu saat kamu berusaha menyelamatkan yang kamu cintai. Ya ampun. Maaf, kamu harus mengalami itu. Itu pengalaman yang cukup menakutkan, benar-benar menakutkan. Bagaimana dia mengancam menembakmu? Seperti apa? Dia langsung mengeluarkan pistolnya ke arahku. Apakah dia menodongkan pistol ke arahmu? Iya. Apakah dia pernah mengancam Larry dengan pistol itu? Hanya kamu. Jadi, biarkan saya tanya ini. Saya tahu kita sering melihat hal seperti ini. Kadang-kadang orang hanya mengeluarkan pistol dan mengarahkannya. Kadang-kadang orang mengokangnya. Kadang-kadang orang menarik slide sebelum mengarahkannya. Apakah dia melakukan salah satu dari hal-hal itu? Mengokangnya. Dia mengokangnya sebelum mengarahkannya ke kamu. Jadi, kamu mencoba menghentikan ini. Dia mengancammu dan dia menemuimu. Bagaimana kalian pergi? Kalian langsung pergi? Boleh aku bicara, bisakah sisanya diwakili pengacaraku? Apa saja yang kamu inginkan, kami siap mendengarkan sudut pandangmu. Aku tak ingin bicara banyak. Aku hanya ingin kalian tahu aku tak melakukannya. Ada hal lain yang ingin kamu sampaikan atau menurutmu perlu kami ketahui meski tanpa pengacara? Apakah ada yang terlewat dari langkah sebelumnya? Tidak untuk saat ini. Kalian yakin bisa menemukan Jared? Iya. Kita akan menemukan. Surat penangkapan Jared keluar, tapi ia tak ditemukan berbulan-bulan. Setelah Jasmine menyewa pengacara, pengaduan pidana mengungkap lebih banyak detail. Menurut polisi, Jasmine mencuri uang dari Larry dan menggunakan mobilnya tanpa izin. Larry mengganti kode akses perbankan online, lalu Jasmine dan Jared kabarnya bersekongkol masuk ke apartemennya, memukulinya, mendapat kodenya, dan merampoknya. Pejabat mengatakan Larry meninggal karena trauma tumpul di bagian dada. Jared Chacon ditemukan pada Mei 2025. Pada 2 Mei, kepolisian Albuquerque menerima laporan pencurian mobil. Seorang wanita menuduh Jared mencuri mobilnya setelah diizinkan tinggal di rumahnya. Petugas menemukan mobil dan Jared yang diduga sempat melarikan diri sebelum ditangkap di gang terdekat. Selama insiden itu, dia didakwa dengan pencurian mobil, melawan, menghalangi, atau menghambat petugas, dan itu di atas dakwaan pembunuhan serta perampokan dengan kekerasan yang berasal dari surat perintah penangkapan dalam kasus tahun 2023. Catatan daring menunjukkan dia masih ditahan menunggu persidangan. Jasmine Trujillo mengaku bersalah atas pembunuhan tingkat 2, perampokan dengan kekerasan, dan konspirasi perampokan dengan kekerasan. Pada 29 Desember 2025, hakim di New Mexico menghukumnya 25 tahun penjara. Catatan online mencatat Jasmine Trujillo menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Western New Mexico, Grants, New Mexico. Terima kasih sudah mendengarkan Inside the Crime. Saya Elizabeth Milner. Sampai jumpa besok dengan kasus baru.